Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga di tengah masa pandemi ini kita tetap diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak ibu, apakah hari ini hadir semuanya? Nah, jika sudah hadir, mari kita mulai pembelajaran kita ya. Baiklah anak-anak ibu, pembelajaran kita hari ini mengenai pola bilangan. Sebelumnya, kalian sudah ada yang tahu apa itu pola bilangan? Jika belum tahu, ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pola bilangan. Nah, sebelumnya, mari kalian ingat lagi. Kalian telah mempelajari tentang operasi bilangan kan sebelumnya pada kelas 7, juga jenis-jenis bilangan dan sebagainya. Nah, pola bilangan ini merupakan pengembangan dari operasi bilangan tersebut. Dalam pola bilangan ini, nanti akan ada beberapa barisan dengan pola tertentu. Untuk lebih jelasnya mengenai pola bilangan, ibu akan kaitkan dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian melihat barisan pemandu sorak? Nah, untuk setiap tingkatannya itu memiliki pola yang berbeda. Dari bawah hingga atas, polanya itu semakin turun. Karena semakin sedikit orang yang akan berdiri di atas. Nah, anak-anak ibu sudah paham dengan contoh itu? Dengan mempelajari pola bilangan ini, kalian akan dapat menentukan suatu barisan dengan pola tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya kalian mau menyusun kartu remi. Nah, pola bilangan tentu diperlukan untuk menyusun kartu tersebut. Dalam materi pola bilangan ini, ibu harap kalian bisa menentukan suku selanjutnya dari pola bilangan yang terbentuk. Lalu, kalian dapat mengenal jenis pola bilangan dan menerapkan pola bilangan untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari. Baiklah, anak-anak ibu, mari buka LKPD yang telah ibu bagikan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pola bilangan. Mari dibuka LKPD-nya ya anak-anak. Baiklah anak-anak, silakan buka LKPD yang telah ibu bagikan ya. Dan setelah itu, amati masalah pada kegiatan 1. Pada bagian mengamati, terdapat 3 buah lampu yang berbeda warna, yakni hijau, kuning, dan merah. Masing-masing lampu diberi simbol yang berbeda, hijau dengan simbol H, kuning dengan simbol K, dan merah dengan simbol M. Lalu, silakan kalian amati tabel di bawahnya. Tabel ini menyatakan urutan nyala lampu. Pada urutan pertama, lampu yang menyala adalah hijau. Lalu, pada urutan kedua yang menyala adalah kuning, dan pada urutan ketiga yang menyala adalah merah. Dalam tabel ini terdapat urutannya sampai 15 dengan masing-masing warna yang berbeda. Nah, silakan kalian amati pola bilangan pada tabel tersebut. Selanjutnya, mari kita amati pertanyaan pada bagian menanya. Pada bagian menanya ditanyakan, warna lampu apakah yang menyala pada urutan ke-30? Nah, mari kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Setelah kalian amati tabel ini, kalian lihat urutannya. Warna hijau terlebih dahulu. Warna hijau berada pada urutan pertama, ke-4, ke-7, 10, dan 13. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ibu susun ya polanya. Lalu untuk lampu kuning menyala pada urutan kedua, 5, 8, 11, dan 14. Selanjutnya merah 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah, mari kita lihat perbedaan dari setiap angka ini, mulai dari yang warna hijau. Dari 1 ke 4 berarti ditambah sebanyak 3 angka. Begitu juga dengan 4 ke 7 ditambah ke 3. Berarti berapa beda polanya anak-anak untuk tiap angka? Ya, 3. Jadi untuk mencari urutan ke-30,
kita tambahkan mulai dari 13. 13 ditambah 3 akan menghasilkan 16. Lalu 16 ditambah 3, 19. Selanjutnya 22, 25, dan 28. Nah, ternyata tidak mencapai 30. Lalu kita coba lagi. Lampu kuning juga memiliki perbedaan pola sebanyak 3. Nah, sama seperti lampu hijau. Dari 14 kita tambahkan 3, yakni 17, 20, 23, 26, dan 29. Ternyata juga tidak mencapai urutan ke-30. Berarti kemungkinan lampu merah yang berada di urutan ke-30. Namun coba kita buktikan bersama ya. Untuk lampu merah, sama kita tambahkan 3, jadi 18, 21, 24, 27, dan 30. Nah, jadi yang menyala pada urutan ke-30 adalah lampu berwarna merah. Nah, selanjutnya mari anak-anak lihat lagi LKPD pada bagian mengumpulkan informasi. Di bagian mengumpulkan informasi itu ada informasi tentang pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Nah, untuk pola bilangan ganjil sendiri pasti kalian sudah tahu. Bilangan ganjil itu terdiri dari bilangan berapa saja? Ya, 1, 3, 5, 7, dan sebagainya. Untuk pola bilangan ganjil itu dirumuskan dengan UN sama dengan 2N kurang 1. Yang artinya suku UN dari pola bilangan ganjil itu akan bernilai 2N kurang 1. Nah, selanjutnya untuk pola bilangan genap. Nah, anak-anak juga sudah tahu kan bilangan genap itu terdiri dari angka berapa saja? Dari angka 2, 4, 6, dan 8. Untuk rumusnya sendiri, pada suku ke N yaitu UN sama dengan 2N. Untuk bagian menalar, coba anak-anak kerjakan sendiri ya. Bagian A dan B-nya. Tentukan suku selanjutnya dan juga cari perbedaannya setiap polanya. Setelah itu, simpulkan kegiatan 1 kita. Baiklah anak-anak, mari buka kegiatan 2 pada LKPD. Silakan kalian amati permasalahan yang terdapat pada bagian mengamati. Di situ terdapat 2 bola dengan warna yang berbeda, yakni warna merah dan juga warna biru. Kalian dapat melihat banyaknya bola juga berbeda pada tiap pola. Pada pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, dan pola keempat. Amati berapa banyaknya pola pada setiap bola tersebut. Nah, setelah kalian mengamati polanya, silakan lanjutkan untuk menjawab pertanyaan pada bagian mananya. Pertanyaannya itu, jika susunan bola diteruskan hingga pola ke N, dengan N adalah suatu bilangan positif. Berapa banyak bola berwarna biru pada pola ke N atau UN? Apakah anak-anak ibu sudah paham? Nah, jika belum paham, mari kita bahas bersama ya. Karena perhatikan di sini, anggap bola berwarna hitam ini sebagai bola biru dan bola putih ini sebagai bola berwarna merah. Kita lihat di sini, pola ke-1. Pola ke-1 terdapat 1 bola berwarna biru. Nah, kalian perhatikan lagi. Di sini terdapat 2 bola. Jadi, kemungkinan untuk bola berwarna biru itu punya setengah. Nah, dari bola ini kalian lihat, sisi mendatarnya adalah 1. Kita kalikan 1. Dan untuk sisi tegaknya yaitu terdiri dari 2 bola, yakni bola merah dan bola biru. Kita kalikan 2. Nah, sengaja kita buat seperti ini supaya nanti terbentuk polanya ya anak-anak. Kita lanjutkan sekarang pada pola kedua. Nah, pola kedua berapa banyak warna bola birunya? Ada 3. Sama seperti pola ke-1, kita teruskan setengah. Karena bisa kalian lihat, pada bagian pola kedua terdiri dari setengah bola berwarna merah dan bola berwarna biru. Maka kemungkinannya setengah
perhatikan lagi. Sisi mendatarnya terdapat 2 bola biru. Dan sisi tegaknya ada berapa anak-anak? 3. Nah, lanjutkan sampai pola ketiga. Pola ketiga, kita hitung lagi bola birunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bola. Kita lanjutkan lagi setengah agar terbentuk suatu pola. Setengah. Sisi mendatarnya terdiri dari 3 bola. Dan sisi tegaknya terdiri atas 4 bola. Nah, untuk pola keempat, perhatikan lagi. Banyak bolanya adalah 10. Setengah dikali sisi mendatarnya adalah 4 dan sisi tegaknya adalah 5. Nah, selanjutnya untuk pola ke-UN-nya rumusnya adalah setengah. Karena dari pola 1 hingga pola 4 terdapat angka setengah. Maka kita buat setengah dikali N. N di sini menyatakan urutan polanya. Lalu dikali N tambah 1. Kenapa dikalikan dengan N tambah 1? Karena sisi tegak setiap pola urutannya selalu ditambah 1 dari urutan sebelumnya. Maka dari itu kita dapatkan rumusnya untuk UN adalah setengah dikali N kali N tambah 1. Paham ya anak-anak ibu? Selanjutnya, perhatikan LKPD-nya pada bagian mengumpulkan informasi. Pada bagian mengumpulkan informasi, kalian dapat mengetahui jika UN sama dengan setengah kali N tambah 1 ini adalah pola bilangan segitiga. Kenapa pola bilangan segitiga? Bisa lihat dari pola sebelumnya ya. Nah, kalian lihat barisan ini itu terdiri atas setengah bola merah dan setengah bola biru yang membentuk pola seperti segitiga. Paham kan anak-anak? Untuk bagian menalar, coba kalian pahami sendiri ya dan kerjakan latihannya. Nah, di sana kan kalian tinggal memasukkan UN dan tentukan urutan ke-12 dan 14-nya. Setelah itu, silakan simpulkan materi pada kegiatan 2. Baiklah anak-anak, selanjutnya mari buka kegiatan 3 pada LKPD. Pada bagian mengamati, silakan kalian amati desain 3 kolom kecil yang terdapat dalam LKPD. Terdapat 3 desain kolom kecil dengan ukuran yang berbeda-beda. Namun, untuk setiap kolam memiliki 2 warna ubin yang berbeda, yakni biru dan putih. Silakan kalian amati baik-baik perbandingan banyak ubin dari kolom 1, 2, dan 3. Dan juga silakan amati berapa banyak ubin biru dan putih yang pada setiap kolam. Setelah kalian amati, silakan lanjutkan untuk menjawab pertanyaan di bagian menanya, yakni berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 10.000 ubin. Apakah anak-anak ibu bisa menjawabnya? Jika belum bisa, mari kita coba bahas bersama-sama ya. Baiklah anak-anak, mari kita bahas bersama-sama penyelesaian dari bagian menanya, yakni berapa banyak ubin warna putih ketika ubin berwarna biru sebanyak 10.000 ubin. Nah, kalian perhatikan di sini. Kolom 1, ubin birunya terdapat 1. Nah, 1 ini kan dia berbentuk persegi, jadi kita buat saja sesuai dengan rumus persegi, yakni 1 dikali 1 sama dengan 1. Ubin putihnya, untuk ubin putihnya ada 8, karena memang ubin putihnya ada 8 pada desain kolom ke-1. Lalu kita lanjutkan lagi untuk desain kolom kedua. Pada desain kolom kedua, ubin birunya terdiri dari 4, yang mana ubin birunya itu terdiri dari 2 sisi datar dan 2 sisi tegak. Makanya dibuat menjadi 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu untuk ubin putihnya itu terdiri dari 12. Nah, supaya terbentuk sebagai pola bilangan, kita memakai
ubin putih pada awal tadi. Ubin putih pada awal tadi adalah 8. Nah, 8 itu sisanya adalah 4 untuk menjadi 12. Jadi, maka dari itu kita buat 1 kali 4 ditambah 8 sama dengan 12. Kita teruskan lagi polanya untuk desain kolom ketiga. Desain kolom ketiga ada 3 kotak di sisi datar dan juga 3 kotak untuk sisi tegak, yang berarti ubin birunya menjadi sebanyak 9, yakni 3 kali 3. Nah, untuk ubin putihnya sendiri ada 16. Kita buat pola lagi. Nah, polanya itu kita memakai angka 8, karena kita tahu pada desain kolom 1 ubin putihnya 8. Nah, 8. Untuk menuju ke 16 berarti sisanya 8 lagi. Nah, kita tahu 2 kali 4 juga memiliki hasil 8. Jadi, 8 ditambah 2 kali 4 hasilnya 16. Nah, untuk desain keempat, maka kalian tinggal meneruskan pola sebelumnya. Untuk ubin biru, karena polanya berurutan, maka kita buat ubin biru pola selanjutnya adalah 4 kali 4. Hasilnya adalah 16. Untuk ubin putih, kita tambah 4 lagi, karena kita bisa lihat dari desain 1 hingga desain 3, perbedaan ubin putih itu ada 4, 8 ke 12, 12 ke 16, maka selanjutnya desain keempat adalah 20, di mana 20 ini sama dengan 8 ditambah 3 kali 4 untuk polanya. Nah, jika ubin biru sebanyak 10.000, maka kita tinggal mencari akarnya. Karena kita tahu ubin biru tadi merupakan hasil kuadrat dari pola urutannya. Nah, akar dari 10.000 sendiri adalah 100, yang berarti desain kolom ke 100. Untuk kolom ke 100 sendiri, kita cari tahu warna ubin putihnya. Kita masukkan polanya, yakni 88 ditambah 99. Karena untuk pola ke 100, angkanya adalah 99 dikali 4. Jadi, 8 ditambah 99 kali 4 hasilnya adalah 404. Paham ya anak-anak ibu? Marilah kita lanjutkan LKPD pada kegiatan 3. Silakan kalian perhatikan informasi yang terdapat pada bagian mengumpulkan informasi. Nah, di sana ada tentang informasi pola bilangan aritmatika dan pola bilangan geometri. Nah, pola bilangan aritmatika ini adalah bilangan yang mempunyai beda dengan antar suku yang sama. Nah, untuk geometri sendiri, dia itu mempunyai rasio atau perbandingan yang tetap di antara suku-suku lainnya. Untuk rumus pola bilangan aritmatika, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Sedangkan untuk pola barisan geometri, rumusnya yaitu UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Nah, untuk menyelesaikan masalah pada bagian menalar, coba anak-anak ibu perhatikan soalnya dengan baik, lalu coba selesaikan dengan pola bilangan aritmatika ataupun geometri. Bisa kalian coba kan anak-anak? Setelah itu, simpulkan kegiatan akhirnya pada kegiatan 3. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama. Nah, pola bilangan tadi apa yang ibu bilang di awal? Nah, pola bilangan itu adalah suatu barisan yang terbentuk dengan pola tertentu. Jadi, ada yang punya kesimpulan lain? Nah, jika tidak, mari kita lanjutkan. Nah, pola bilangan itu ada bermacam-macam, seperti pola bilangan ganjil yang kita bahas tadi, lalu pola bilangan genap, lalu ada juga pola bilangan segitiga, serta pola bilangan aritmatika dan pola bilangan geometri. Nah, paham kan anak-anak? Jika kalian ingin mencari tahu lagi lebih pola bilangan, nah silakan coba kalian cari tahu di rumah sambil ibu memberi tugas yang telah ibu kirim nanti ya. Untuk minggu depan, silakan pelajari materi mengenai koordinat kartesius, karena kita akan membahas mengenai koordinat kartesius untuk pertemuan selanjutnya. Sekian pertemuan hari ini. Apabila ada kesalahan, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.